Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Egi Muhammad Syahban SSI dengan nomor ujian 2023506812. Nomor peserta PPG 20283513188001 dan NIM mahasiswa 02 A2P222104. Saya merupakan guru fisika di MA Karya Bakti Sukasari sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023 di Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran fisika menggunakan model problem based learning di kelas 12 pada materi hukum Coulomb dan medan listrik. Saya berharap kepada penguji untuk memberikan saran terhadap video ini untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika ya. Setelah pertemuan minggu kemarin, alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu lagi ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang apa? Hukum dan listrik ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin berdoa oleh KM. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekarang sebelum kita lanjutkan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Semangat. Semangat ya. Di pagi hari kita harus Semangat. ya. Oke. Apakah semuanya hadir hari ini? Tidak. Ada yang tidak hadir? Ya. Kita coba di absen terlebih dahulu. Sekarang tanggal 28. Oke, Angga Rizky, Dede Kiki, Ariel, Fahmi Ulumuddin, Ilyas Mahmudin, Sofian Rizky Anjar, Wildan Raihan. Oke, berarti ada beberapa yang sakit ya? Ya. Satu orang yang Izin. Oke, kita doakan bagi yang sehat dan bagi yang sakit mudah-mudahan segera disehatkan. Amin. Yang izin ada keperluan mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Oke, ini ada apa ini? Motivasi. Motivasi ya, motivation. Motivasinya apa katanya? Jika kau tidak mendengar apa yang kamu inginkan, maka kau tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan Mendapatkannya. Gitu ya. Kalian ingin sukses? Ingin. Ya, kalau ingin sukses berarti harus dikejar. Karena kalau tidak dikejar maka kita tidak akan Mendapatkannya. Ya, nah kemudian yang selanjutnya ini ada quotes lagi yang bagus. Berdoa saja Tidak cukup.
belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa kamu serius. Belajar adalah Ibadah. ya. Jadi kalau terus-terusan berdoa tapi belajarnya tidak baik, berarti berdoanya itu tidak serius. Ya, tidak serius. Maka berdoa belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa kamu serius. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua sehingga kita bisa belajar dengan semangat, dengan serius. Oke, ya. Itu motivasi kita hari ini. Oke, selanjutnya, ada persepsi dulu ya sebelum kita menginjak ke materi kita. Persepsi itu sebagai bahan awal kalian untuk belajar tentang hukum Allah. Nah, oke, kita lihat. Masih ingatkah kalian dengan macam-macam muatan listrik? Masih. Ya, ada apa saja muatan listrik itu? Ada Proton, proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Itu adalah macam-macam muatan Listrik. Ya. Oke, yang kedua, apa yang terjadi ketika dua muatan saling didekatkan? Sudah? Oh, oke, silakan Sofyan. Jika muatannya sama, maka akan saling tolak menolak. Oke. Jika muatannya berbeda, maka akan saling tarik menarik. Oke, jika sama akan Tolak menolak. jika berbeda akan Saling menarik. menarik. Nah, itulah dari interaksi ketika dua muatan Dekatkan. Oke, good. Tepuk tangan dulu dong buat Sofyan. Nah, terima kasih Sofyan. Yang kedua. Oke. Udah persepsinya ya. Jadi kalian nanti harus mengaitkan ini. Ada muatan, ada interaksi muatan dan interaksi karena ada Gaya. Apa hubungannya? Nanti kita akan bahas. Oke, kita lihat selanjutnya. Pembelajaran hari ini, ya, pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Namanya problem, berarti problem itu Masalah. Ya. Materi pembelajaran hari ini materinya tentang listrik statis dengan submateri hukum Coulomb dan medan listrik. Nah, tujuan pembelajarannya, nah ini yang harus kalian pahami hari ini, yang harus kalian dapatkan ya. Yang pertama yaitu melalui kegiatan praktikum peserta didik mampu membuktikan bunyi hukum Coulomb dengan benar ya, dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menerapkan persamaan matematis hukum Coulomb dalam memecahkan soal dengan benar. Melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis konsep medan listrik dengan benar. Jadi ada 3 ya. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Terlihat? Terlihat ya? Terlihat. Oke, kita lihat Ini gambar 1, ini gambar 2. Kita lihat gambar 1. Apa yang dapat kalian kemukakan dari gambar yang ini? Oke, Ilyas, silakan Ilyas. Dari gambar tersebut saya bisa mengemukakan Ya. muatan positif dan positif saling tolak menolak terlihat dari panah yang saling berjauhan, Oke. dan dari muatan positif dan negatif saling tarik menarik terlihat dari panah yang saling berdekat, Oke. dan dari muatan negatif dan negatif saling tolak menolak karena terlihat dari panah yang saling berjauhan. Oke. Betul? tepuk tangan buat Ilyas. Mantap ya, jadi betul ya. Ketika positif didekatkan dengan positif, ini panahnya ke sana ya, berarti dia bergerak saling menjauh, berarti saling tolak. Oke, good, luar biasa. Yang pertama ya, yang kedua ada siapa kelompok? Oke, siapa? Ali, siapa? Muhammad Ali. Kemudian, nah dari kedua gambar ini kira-kira apa sih yang akan menjadi masalah kita?
masalah yang harus kita selesaikan? Oke, siapa? Randy, silakan Ren. Pak, mengapa benda yang bermuatan sejenis bisa tolak menolak dan muatan yang tidak sejenis saling menarik? Oke. Kenapa? Ketika ini didekatkan jadi tolak menolak, ini didekatkan tarik menarik. Ya, apa sih penyebabnya gitu ya? Gitu. Oke. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, itu ya kan harus kita pecahkan pada hari ini, pembelajaran hari ini. Oke, itu sudah dapat kita masalahnya ya. Masalahnya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Randy. Oke, selanjutnya, nah ini kita akan ada apa ini? Oh, video ya. Oke, video. Kita perhatikan. Kalian perhatikan, kemudian apa yang dapat kalian kemukakan, permasalahan apa dari video ini ya. Oke, kita lihat. Indonesia menjadi banyak sekali risiko bencana yang harus kita waspadai. Salah satunya petir. Petir memang suka sekali menembak tempat-tempat tinggi. Sudah dilihat barusan? Apa yang bisa kalian Oke, apa yang bisa kalian peroleh dari video ini yang tadi? Oke, siapa? Bisa. Pak, mengapa petir menyambar benda yang tinggi bukan benda yang rendah? Oke, mengapa petir menyambar benda yang lebih tinggi daripada yang rendah? Itu juga. Berarti ada hubungan apa itu? Tersambar daripada yang rendah, gitu ya. Nah, itu menjadi bahasan kita nanti. Nah, itu yang harus dipecahkan pada pembelajaran hari ini. Oke, aktivitas pengorganisasian. Oke, yang pertama, sekarang kalian silakan buat kelompok. Nah, buat kelompoknya kita akan menggunakan acak ya. Kita acak saja supaya lebih terorganisir. Oke, kita coba. Oke, kita random ya. Nah, ini sudah ada 4 tim ya. Nanti kalian dibuat 4 kelompok. Silakan dibagi sesuai ini. Kita lihat siapa saja. Mantap, sudah. Oke, ini tim 1, ini tim 2, ini tim 3, dan ini tim 4. Oke ya? Oke, silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Oke, sesuai kelompoknya. Oke. Kalau sudah, nah sekarang perwakilan kelompok silakan mengambil LKPD-nya. Silakan tiap kelompok. Ini kelompok 1. Oke. Tiap kelompok menganalisis isi LKPD ya. Nah, kemudian Bapak tampilkan LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya ya. Jadi di dalam LKPD di sini ada hukum Coulomb ya, ini. Hukum Coulomb ya. Oke, di sana ada kompetensi dasar dan indikator ya. Nah, ini KD-nya, di IPK-nya sesuai yang ada di LKPD. Nah, yang Bapak ingin, ini tujuan dan bahan sudah. Ini alat dan bahan ada ya semua ya. Penggaris plastik. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau bisa silakan sekarang mulai untuk melakukan percobaan. Silakan dilakukan, pastikan sesuai prosedur dalam LKPD. Oke, silakan untuk melakukan. Nah, itu digosokkan dulu. Dua-duanya digosokkan. Diukur dulu. Dua-duanya digosok. Nah, nanti ukur pakai ini penggaris berapa dulu? 10 cm ya. Nah, 10 cm.
detik sepeda. Oh, berarti nggak ada ya. Oke, 10 cm. Nah, sekarang yang 7 cm. Sok. Udah dapat? Ya, sok cobain lagi. Ah, gitu. Ini tinggal apain ini? Yang waktu Pak. Oh, yang waktu. Oke, silakan. Dapat ya. Di scan ya ininya. Di scan. Ini setelah ditulis baru di scan barcode atau aja di sana kan ada di sana. Oke. Sudah beres? Kalau sudah beres, maaf, harus melakukan presentasi di depan. Oke ya? Oke, silakan kelompok mana dulu yang akan ke depan? Oke, kelompok Eril dan kawan-kawan silakan ke depan semuanya. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum. Yang pertama, kami akan mempresentasikan tabel percobaan pertama, yaitu percobaan dengan jarak. Semakin dekat jarak, maka putarannya akan semakin dekat dan akan menghasilkan gaya yang besar. Untuk tabel percobaan kedua, semakin lama penggosokan waktu, maka putarannya akan semakin cepat dan akan menghasilkan gaya yang besar. Oke, itu hasil dari percobaan kelompok Eril ya. Kelompok berapa Eril ya? Kelompok 2 ya. Jadi katanya kelompok 2 hasil percobaan pertama semakin didekatkan jaraknya maka putarannya semakin cepat. Gitu ya. Sama semuanya? Ya, sama. Jadi semakin dekat semakin kencang. Itu menandakan apa? Gayanya juga besar. Oke, pada percobaan kedua semakin lama digosokkan ternyata semakin cepat perputarannya. Sama semuanya? Oke, kalau sama ada pertanyaan buat kelompok 2? Oke, siapa? Ridwan, silakan Ridwan. Percobaan pertama dan kedua. Apa ketika didekatkan gitu ya? Siapa si sedotannya menarik atau menolak gitu? Menolak karena muatan sama, karena digosokkan pada benda yang sama. Oke, menolak. Kenapa menolaknya? Karena muatannya sama, ya digosokkan pada benda yang sama. Oke, karena digosokkan pada benda yang sama, sehingga muatannya sama. Ketika yang sama didekatkan maka akan menolak. Oke, sama berarti ya? Sama semuanya? Sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, applause buat kelompok 2. Terima kasih, silakan ditutup.
Ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih sudah sampai di presentasi dan bagus hasilnya gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kita analisis. Tadi sudah ya? Tadi sudah ditanggapi tiap kelompok. Nah, sekarang bagian Bapak. Nah, sekarang bagian Bapak. Nih. Kita lihat. Nah, ini yang tadi ya. Nah, yang tadi Pak, kenapa ini bisa tolak menolak? Ini bisa tarik menarik. Gitu ya. Nah, ada muatan positif, ada muatan positif. Didekatkan maka akan saling tarik. Nah, siapa yang menyebabkan dia tolak menolak? Nah, yang menyebabkannya adalah apa? Gaya. Kan tadi ingat ya, yang menyebabkan benda bergerak itu adalah gaya. Nah, maka ini yang menyebabkan adalah si gaya itu ya, bisa gaya tolak ya kalau muatannya sama, bisa gaya tarik kalau muatannya beda. Nah, gitu ya. Nah, siapa yang menyebabkan benda ini bergerak itu adalah gaya. Ya, gaya. Nah, gaya ini yang disimpulkan oleh Coulomb sehingga disebut sebagai bunyi hukum Coulomb. Apa bunyinya? Ini. Besar gaya tarik atau tolak antar dua muatan yang didekatkan akan sebanding dengan besar perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Ya, nah maka ini secara matematis bisa dituliskan bahwa F sama dengan K1 Q2 per R kuadrat. Sama ya ini ya? Sama? Nah, sama. Berarti kalian sudah berhasil atau apa? Tadi tujuan pertama itu membuktikan bunyi hukum luar biasa ya. Ya. Jadi Coulomb menentukan ini bukan ujug-ujug ya, bukan tiba-tiba, tapi melalui percobaan. Ya, Ya, ini yang disebut dengan medan listrik. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut. Nah, conclusion, kesimpulannya. Nah, ini siapa? Enggak, silakan. Apa kesimpulannya, Kak? Besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dianggap besar. Masing-masing muatan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Jadi kesimpulannya ini ya, bahwa F sama dengan ya. Jadi F sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan jarak. Good, mantap. Kesimpulannya, kalau benda berada di luar medan listrik, apa yang terjadi? Tidak ada interaksi. Jadi kalau kita jawab yang tadi, kalau yang kenapa dia bisa bertolak, dia bisa menarik, itu karena ada gaya. Nah, sekarang kalau misalkan tadi petir, kenapa petir menyambarnya yang tinggi? Kira-kira kenapa? Karena berhubungan dengan jarak. Ya, kalau tinggi berarti jaraknya dekat dengan awan, sumber listriknya. Siapa? Awan. Ya, awan itu cenderung bermuatan negatif. Ketika ada benda menjulang tinggi,
maka si negatif ini akan mencari yang terdekat. Kenapa yang dekat bisa tersambar? Karena jaraknya lebih dekat. Ketika jarak lebih dekat, maka gayanya lebih besar. Seperti itu. Makanya gedung yang tinggi itu perlu diselamatkan. Ya, kalau tidak diselamatkan gimana? Ketika ada petir, ya tersambar, ya akan tersambar. Maka digunakan apa? Penangkal petir. Ya, jadi kalau di gedung-gedung tinggi pasti ada besi yang menjulang gitu ya, sedikit ke atas. Nah, itu besi itu harus disambungkan ke tanah, ya, yang disebut dengan grounding itu ya. Dari atas ke tanah. Jangan dimasukin ke dalam rumah. Ya, kalau dimasukin ke dalam rumah, ya wassalam ya. Nah, wassalam. Yang di dalam rumah yang tersambar nah, itulah kenapa di gedung-gedung tinggi harus ada penangkal petir. Ya, itu kesimpulan pada hari ini. Ya, nah kemudian silakan dikumpulkan lagi LKPD-nya. Oke, dikolektifkan. Sudah dikasih nama ya? Sudah. Oke. Oke, terima kasih. Satu lagi. Oke. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan dengan apa ini? Oh, evaluasi ya. Evaluasi silakan bisa di-scan atau nah, ini dibuka. bit.ly / tes hukum Coulomb. Boleh ke depan kalau mau scan atau ditulis juga boleh. Ya. 10 menit cukup ya? Cukuplah 10 menit. Oke, sudah beres ya? Sudah beres? Oke, kalau sudah beres, nah nanti nanti Bapak cek ya. Bapak cek hasilnya. Oke, mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke, selanjutnya, reward ya, reward itu apa? Penghargaan. Penghargaan, kelompok ya. Oke. Penghargaan diberikan kepada kelompok siapa? Oke, berikan kepada kelompok tengah. Oke, ini kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Kelompok lain juga sudah bagus, sudah aktif. Sudah mantap ya. Nah, nanti ditingkatkan di pembelajaran berikutnya harus jadi yang terbaik. Oke? Oke, sip. Oke, selanjutnya, nah ini ada satu lagi untuk refleksi ya. Silakan diisi dulu. Refleksi 5 menit lah cukup ini. Silakan ditulis saja bit.ly / refleksi diri fisika. Sudah beres? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah diisi. Nah, ini untuk nanti kalau misalkan refleksi ya. Jadi kalau kalian yang hari ini apa yang paling dipelajari ya, terus apa yang kurang dipahami gitu ya, apa yang ingin dilakukan lagi ke depan. Oke, nanti Bapak cek di Google Form-nya ya. Oke, selanjutnya, nah untuk pertemuan berikutnya, nah ini akan kita pelajari tentang kapasitor. Nah, nanti untuk kapasitor kalian coba pelajari
dulu di rumah dan kita nanti akan menggunakan pet simulation. Ya, pet simulation untuk materi kapasitor. Ya, jadi kalian cari dulu di rumah tentang apa itu fungsi kapasitor dan bagaimana gambar kapasitor. Ya. Oke, selanjutnya kalau ada tanda ini berarti nah, pelajaran hari ini kita sudah selesai, alhamdulillah. Maka kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Silakan dipimpin kembali oleh KM. Silakan KM. Sudah belajar, marilah kita berdoa bersama-sama mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Walau muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.